Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kita semua. Perkenalkan kami dari Fakultas Hukum Universitas Jaya yang akan mempresentasikan apa itu WFU Fast Track Friend versus KUHP nasional. Mungkin tak kenal maka saya, maka dari itu kita berkenalan terlebih dahulu. Apa itu hukum pidana? Nah, hukum pidana itu adalah persoalan norma yang menentukan perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana, sekaligus menetapkan dasar bagi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Nah, rumusan ini sejalan dengan asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, ini adalah kaitan hukum pidana dan KUHP. Nah, yang pertama itu ada aspek normatif KUHP. Melalui KUHP, kita dapat memahami perbuatan apa yang digolongkan sebagai tindak pidana, besaran ancaman pidananya, serta asas-asas pokok yang mengatur cara hukum pidana ditetapkan atau diterapkan, termasuk asas legalitas yang mewajibkan adanya aturan yang sudah ada sebelum seseorang dapat dipidana. Pada fungsi kodifikasi KUHP. Kodifikasi tersebut membuat penerapan hukum pidana lebih pasti karena seluruh pedoman berada dalam satu kitab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui batas perilaku yang diatur oleh hukum. Oke, selanjutnya ada fungsi KUHP yang akan dibantu jelaskan oleh teman kami, Atira. Baiklah, selanjutnya itu fungsi dari kitab undang-undang pidana. Yang pertama adalah sebagai pedoman dalam menentukan tindak pidana dan sanksinya, berdasarkan pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang kedua itu adalah sebagai pedoman penerapan asas legalitas yang tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang ketiga adalah sebagai batas kewenangan negara untuk menjatuhkan pidana. Dasar hukumnya itu pengaturan jenis pidana dan pembatasannya dalam pasal 52 dan seterusnya. Keempat, sebagai perlindungan terhadap hak-hak dasar pelaku dan korban, menghindari prinsip proporsionalitas, pidana alternatif, pidana bersyarat, dan tindakan tuntutan penjara dalam buku ke-1. 5 itu adalah sebagai rujukan utama bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap tahap peradilan pidana, di mana fungsi ini merupakan konsekuensi normatif dan kodifikasi. 6 sebagai alat untuk memastikan keseragaman dan konsistensi penerapan hukum. 7 sebagai dasar sinkronisasi antara hukum pidana di dalam KUHP dan yang berada di luar KUHP. Yang terakhir itu adalah sebagai sarana pembaruan hukum pidana nasional. Dasar hukum itu tercermin dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selanjutnya itu perbedaan dari WFU Fast Track dan KUHP nasional, di mana WFU Fast Track itu adalah KUHP lama warisan dari kolonialisme. Untuk fokusnya itu pada menghukum, di mana penjatuhan pidana dilihat sebagai balasan atas kesalahan sehingga negara hampir selalu menjadi pilihan utama tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan fokusnya itu pada pemulihan hak korban. Itu ada yang kedua, Fast Track atau KUHP lama itu terjadinya overcrowding penjara. Sedangkan pada KUHP baru itu penjara sebagai jalan terakhir, di mana KUHP baru menempatkan penjara sebagai minimum remedium. Pada WFU Fast Track itu juga terjadi peristiwa school of crime. Dan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu difokuskan untuk reintegrasi sosial. Dan yang terakhir itu pada KUHP baru pidana lebih proporsional. Oke, tadi adalah fungsi dan juga perbedaan dari KUHP nasional dan KUHP yang lama. Oke, selanjutnya itu ada sejarah KUHP yang akan dijelaskan oleh teman kami, Yatina. KUHP itu yang pertama kita ada Gustichuan ini WFU Fast Track di tahun 1918 dibuat di masa kolonial Belanda. Dasar hukum pidana di Indonesia berasal dari WFU Fast Track, itu kitab hukum pidana yang dibuat di Belanda dan kemudian diberlakukan di Hindia Belanda melalui Stadsblad 1915 nomor 732. WFU Fast Track ini di Indonesia dimulai pada 1 Januari 1918. Ada stage 2 atau KUHP 1946. Setelah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, WFU Fast Track itu tetap diberlakukan berdasarkan ketentuan transisi. Berdasarkan pasal 2 aturan pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945, segala peraturan lama tetap berlaku selama belum diganti dengan undang-undang yang baru. Jadi pada tahun 1946 di tanggal 26 Februari diterbitkanlah UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan secara resmi itu bukan nama WFU Fast Track menjadi KUHP. Kemudian itu ada reformasi. Jadi seiring waktu saya baru KUHP menilai bahwa KUHP lama itu udah gak relevan sama perkembangan zaman di Indonesia ini. Dorongan untuk mengganti KUHP lama dengan Undang-Undang Pidana Nasional itu terus muncul sejak 1960-an. Terus stage 4 terakhir itu ada KUHP nasional. Jadi akhirnya nih muncul UU Nomor 1 Tahun 2023 sebagai KUHP nasional yang baru yang resmi jadi gantiin KUHP lama atau WFU Fast Track ini. KUHP nasional ini baru akan diberlakukan pada tahun 2026 di tanggal 1 Januari. Next itu ada tujuan pemidanaan. Nah, di WFU Fast Track itu nggak dijelasin secara eksplisit. Jadi pemidanaannya itu dipahami dari doktrin yang berkembang. Fast Track cenderung berorientasi pada penjeraan, penegakan otoritas negara dan pemulihan ketertiban secara represif. Jadi KUHP nasional secara jelas merumuskan tujuan pemidanaan dalam pasal 51. Tadi dilakukan oleh rekan kami yaitu Davina. Misalnya itu ada asas legalitas yang akan dijelaskan oleh Fediola. Baik, jadi kalau di dalam KUHP itu ada yang namanya asas legalitas. Buat yang belum tahu, asas legalitas itu adalah jaminan bagi setiap orang bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas ketentuan pidana dalam peraturan undang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Biasanya orang tuh sering menyebutnya nulum delictum nulla poena sine previa lege poenali. Asas elemennya itu pertama ada asas legalitas formal berdasarkan pasal 1, yang kedua itu ada asas legalitas material berdasarkan pasal 2. Kalau yang lama yang WFU Fast Track untuk asas legalitas formal dan mutlak, hukum tertulis yang sebagai dasar pemidanaannya. Ada juga nulum delictum berdasarkan pasal 1 ayat 1, dan juga lex favorable berdasarkan pasal 1 ayat 2. Itu jika ada perbuatan undang-undang digunakan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa. Lalu terdapat 4 konsep. Di bawah itu penjelasan singkatnya adalah percobaan atau tindak pidana yang tidak selesai
yang KUHP lama itu diatur dalam pasal 53 dan 54, yang baru itu diatur dalam pasal 17 dan 18. Itu tuh adalah pengulangan tindak pidana. Di KUHP lama diatur secara sporadis atau khusus. Di KUHP baru itu dia diatur dalam bab 10 secara umum dan khusus. Penting yaitu penyertaan atau keterlibatan beberapa orang dalam satu tindak pidana. Di KUHP lama itu diatur dalam pasal 55 dan 56. KUHP baru dia diatur dalam pasal 20 sampai dengan 26. Samenup yaitu artinya gabungan tindak pidana atau satu orang yang melakukan beberapa tindak pidana. KUHP lama itu diatur dalam pasal 63 sampai 71. KUHP baru diatur dalam pasal 65 sampai 73. Terima kasih untuk kedua. Soalnya kita masuk ke dalam subjek hukum pidana yang disampaikan oleh teman kami Zaki Tundaki. Terima kasih Bapak Yas. Saya akan jelaskan tentang subjek hukum pidana pada KUHP lama dan pada KUHP nasional. KUHP lama atau White Book Construct yang menjadi subjek hukum pidana yang pertama hanya manusia atau naturalist person. KUHP lama tidak mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi. Dasarnya pada pasal 59 KUHP. Subjek utama dari KUHP lama atau White Book Construct yaitu yang pertama itu manusia, sedangkan korporasi itu hanya jika diatur undang-undang khusus. KUHP baru itu menetapkan orang ditambah korporasinya sebagai subjek pidana dengan aturan pertanggungjawaban yang sangat jelas dan detail. Terima kasih buat rekan kami tadi pemaafan hakim. Nah, untuk ini akan diberikan oleh rekan kami Antonio Jolilo untuk Anto. Oke, terima kasih Bapak Yas. Kita masuk ke bagian pemaafan hakim. Ya, ini konsep pemaafan hakim atau right to pardon merupakan putusan yang dijatuhkan majelis hakim oleh terdakwa yang nyata terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan, namun terdakwa tidak dikenakan pidana penjara, kurungan denda maupun tindakan yang termasuk pidana bersyarat atau kita bisa juga sebut forwarding, fair-ordening. Tujuan konsep pemaafan hakim atau right to pardon adalah untuk memberikan rasa keadilan pada pelaku tindak pidana yang sifatnya ringan, sehingga pidana tidak merendahkan martabat manusia, namun hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Oke, selanjutnya. Nah, ini perbedaan pemaafan hakim antara White Book Construct dan KUHP baru. White Book Construct, pemaafan hakim merujuk pada undang yang bersifat terbatas untuk tidak memberikan hukuman kepada pelanggaran ringan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. KUHP baru, pemaafan hakim dijelaskan dengan lebih jelas dan sistematis di dalam pasal 54 ayat 2. Baru mengintegrasi konsep ini sebagai bagian dari inovasi dalam hukum pidana yang lebih keputusan tradisional. Terima kasih untuk Anton. Selanjutnya ada definisi dari pohon yang akan dijelaskan teman kami. Dalam konteks hukum pidana, bohong merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk mewujudkan maksud kejahatan. Namun, tindak pidana tersebut tidak sampai selesai atau tidak berakhir. Pembagian dalam bohong yaitu pertama, bohong yang sah atau false bohong. Kedua itu bohong yang tidak sah atau tidak dapat dipidana. Contoh dari bohong yaitu seseorang mencoba mencuri di sebuah rumah, tetapi tertangkap sebelum barang diambil. Nah, itu masuk dalam bohong percobaan pencurian atau bohong pencurian. Yang kedua adalah residif. Residif adalah pengulangan tindak pidana oleh orang yang sama, di mana tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap. Ini adalah ketika ada seseorang yang tertung karena mencuri sepeda motor, menjalani pidana penjara, bebas dan kemudian mencuri lagi. Itu sebagaimana diatur pada pasal 55 dan pasal 56 KUHP, penyertaan atau delik adalah suatu peristiwa apabila dalam satu delik bersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Bagaimana syaratnya itu dapat kita lihat dalam suatu peristiwa. Bagaimana misalkan pada suatu malam, Faiz merencanakan untuk merampok sebuah toko perhiasan. Ia lalu menghubungi temannya lamanya yang bernama Zaki dan menyuruh Zaki untuk membobol toko bersama. Zaki lalu merekrut dua temannya, Anton dan Davina, untuk membantu masuk ke toko dengan memecahkan jendela dan mengambil perhiasan. Sebelum aksi, Faiz memberikan kunci diberikan kepada Zaki serta memetakan posisi penjaga toko supaya tindakan bisa aman. Saat malam itu, Freddy kemudian ditugaskan sebagai pengawas luar, hanya sebagai pengawas luar, untuk menjaga agar tidak ada orang yang lewat. Meskipun Freddy tidak masuk ke toko, kemudian Zaki, Anton, dan Davina masuk ke toko untuk mengambil perhiasan. Lalu barulah setelah pencurian selesai mereka kabur bersama ke tempat yang aman. Nah, dari cerita tersebut, semua tokoh adalah dapat dikategorikan sebagai rekening. Nah, untuk materi yang terakhir itu adalah summon loop. Summon loop itu adalah konsep dalam hukum pidana yang menunjuk pada situasi di mana satu orang melakukan dua atau lebih tindak pidana berupa perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan dalam satu rangkaian perbuatan sehingga secara hukum terjadi perbarengan pidana. Dalam terminologi, summon loop juga dikenal sebagai concursus realis atau perbarengan perbuatan dalam pasal 65 KUHP. Baik, nah tadi itu adalah penjelasan terkait tentang Facebook Construct dan KUHP nasional. Nah, mungkin dari penjelasan itu teman-teman dapat memahami apa itu Facebook Construct dan juga KUHP nasional. Mungkin di sini teman-teman pastinya ada pertanyaan nih dan juga pertanyaan tentang Facebook Construct dan juga KUHP nasional. Maka dari itu di sini kita akan membuka sesi pertanyaan. Kita untuk berdiskusi terlebih dahulu. Maka dari itu untuk tunggu sebentar. Oke, kembali ke pertanyaan yang kedua tadi dari kami banyak. Ya. Jawaban itu secara konseptual, KUHP nasional itu lebih efektif merespon overcrowding karena menyediakan aturan pemidana seperti kerja sosial, tidak pengawasan, dan tidak proporsional. Namun secara praktis, hasilnya sangat bergantung pada berbagai penegak hukum yang beralih dari paradigma White Book Construct yang menghukum penjara sebagai respon utama. Jika aparat masih represif, maka prinsip ultimum remedium hanya akan menjadi inovasi politik dan tidak mengurangi overcrowding. Dengan demikian, keberhasilan KUHP nasional itu bukan pada rumusan pasalnya, tetapi pada perubahan kultur para aparat penegak hukum tersebut. Apakah sudah pas dengan jawabannya? Oke, baik, karena telah berakhirnya sesi pertanyaan lebih tanya jawab, maka dari itu selesai sudah presentasi kami tentang Facebook Construct dan juga KUHP nasional. Maka dari itu akan kami tutup sesi ini, presentasi ini.